tassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaca pujanianang etang manggalamutamanti. Memuja yang patut dipuja, itulah berkah utama. Para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan satu keberkahan bagi kita, di malam hari ini kita bisa bersama-sama menyisihkan sebagian waktu yang kita miliki bersama-sama di dalam rangkaian puja bakti memperingati hari suci, hari Asada. Dan bersama dengan kita di malam hari ini juga turut hadir, yakni Bapak Pembimas Bimas Buddha Provinsi Banten, Romo Sujianto, yang hadir bersama kita, yang tadi juga di awal telah memberi kata sambutan. Dan kita juga menyampaikan selamat datang Pak Sujianto di Provinsi Banten. Dan nanti kita juga sering-sering bertemu, tidak hanya di dalam lingkup kegiatan keagamaan, tetapi kita juga akan sering bertemu di dalam rangkaian kebajikan. Satu kebahagiaan bagi kita di hari ini kita bisa berkumpul melakukan puja bakti di bulan Asada. Mengapa ini sebagai satu keberkahan? Karena pada saat kita melakukan puja, di situ kita akan mengingat apa yang menjadi hal penting di dalam rangkaian puja itu. Seringkali di masyarakat melakukan puja sebagai bagian dari rutinitas yang diulang-ulang. Tetapi kalau kita melakukannya dengan kesadaran, apalagi kalau kita hadir mau mendengarkan, kita bisa memperoleh banyak manfaat. Meskipun hari ini agak sedikit malam, saya pikir ini patut untuk diperjuangkan. Jangan sampai nanti Bante enggak tahu ini udah jam berapa. Iya, habis jatahnya baru jam 20.25. Jadi sekiranya ibu bapak punya kelegaan, sudah datang dengan keyakinan ada poin yang berharga, yaitu waktunya mendengarkan dharma. Kalau gambang kromong sampai malam, tidak ada yang bilang waktunya habis. Tapi kalau pembabaran dhamma semakin malam, Bante tahu enggak ini udah jam berapa? Jadi ini perlu Bante sampaikan supaya kehadiran kita di sini dan saat ini membawa berkah. Kenapa? Karena dari segala macam harta, harta yang paling tinggi yang tidak pernah habis adalah pengetahuan. Anda meninggalkan tanah, meninggalkan rumah, dalam waktu tidak lama nanti juga dijual. Kalau tidak punya keinginan menjaga. Tapi yang namanya pengetahuan,
sampai kapanpun, meskipun kita sudah tutup usia sekalipun, pengetahuan itu akan terus terbawa. Makanya di dalam rangkaian Dhamma Cakra, kenapa ini penting? Karena pembabaran Dhamma itulah yang akan membawa pada akhir penderitaan. Jadi pembabaran Dhamma itu penting. Bayangkan ibu bapak, kalau seandainya Sang Buddha bertemu dengan Pancawagya, kemudian semuanya diam, apakah kondanya bisa menembus Dhamma? Kenapa Bante tidak mengulang 3 peringatannya? Sudah diulang oleh 2 pembicara sebelumnya tadi. Pak Pembimas sudah berbicara, Romo Iwan sudah berbicara. Kan Asada memperingati 3 peristiwa. Khotbah pertama, terbentuknya sangga, dan lengkaplah tira tanah. Jadi saya tidak usah ngulang ini lagi, karena tadi sudah. Intinya apa? Bayangkan. Saya ajak Anda untuk membayangkan. Bayangkan kalau seandainya Sang Buddha datang ke Taman Rusa Isipatana, kemudian Sang Buddha sampai di sana kemudian diam. Apakah Pancawagya yang dipimpin oleh kondanya ini bisa memperoleh keberhasilan? Apakah mata Dhamma yang ada pada Bante kondanya bisa muncul? Tidak. Bagaimana Bante kondanya bisa menjadi pemasuk arus? Bahkan akhirnya kelima Pancawagya ini bisa menjadi seorang arahat, dimulai dari mau mendengarkan Dharma. Dan salah satu penting, rupang yang ada di Wihara Dhammaloka, ini mudranya adalah cakra. Ya. Ini artinya adalah Dhamma Cakra Mudra. Mudra tentang pengguliran cakra Dhamma. Jadi kalau ingin tahu mudranya kayak apa, ya, seperti apa yang Anda lihat. Ini adalah mudra tentang bagaimana Sang Buddha membabarkan Dhamma. Jadi kalau kita ingat rupang ini, lihat Wihara Dhammaloka ini, kita sebenarnya diingatkan, mendengarkan Dhamma itu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Bahkan akhir dari penderitaan itu dimulai dari mau mendengar. Maka di saat kita melakukan puja bakti, ada sharing Dhamma. Apakah dari Bante, Samanera, Atasilani, termasuk Romo Ramani Pandita, termasuk upasaka upasika. Ketika apa yang diceritakan tentang Dhamma, maka ini akan membawa manfaat. Disebutkan di dalam Dhamma Sawanang Nisangsang, manfaat kalau kita mendengarkan Dhamma. Yang pertama adalah asutang sunati, mendengar apa yang belum pernah didengar sebelumnya. Sutang pariyodapati, memperjelas apa yang sudah didengar. Kangkang wiparati, menghilangkan keraguan-raguan. Diting ujung karoti, meluruskan pandangan yang keliru. Dan cita masa pasidati, hati seseorang setelah mengerti Dhamma, dia akan bergembira. Kenapa bisa bergembira? Karena dia sudah tahu arah yang benar. Yang semula tersesat, tahu-tahu dapat petunjuk, kira-kira bagaimana? Anda mau keluar dari gang yang ada di gang-gang Tangerang ini. Masuk sana buntu, masuk situ buntu, buntu, apalagi ada pengecoran jalan. Tapi ada yang bilang, ibu bapak tinggal lurus, mentok itu sudah jalan Selat Pajang. Oh, mendengar itu, apakah dia sudah sampai? Belum. Mendengar itu dia bergembira. Cita masa pasidati. Jadi kalau ibu bapak mau mendengarkan Dhamma yang dilandasi dengan keyakinan,
maka banyak keberkahan yang akan kita peroleh. Tapi kenapa Bante? Di era modern ini sangat sedikit yang tertarik belajar Dhamma. Maaf saja ya, karena kita ini asawanya terlalu tebal. Ibarat kata orang lapar disuruh belajar, pilih mana? Orang lapar disuruh belajar, pilih mana? Kalau dia tidak diedukasi, dia hanya terus mencari makan, dan akhirnya dia lupa belajar. Kira-kira taraf hidupnya meningkat atau menurun? Kalau yang dipikir hanyalah makan. Saya tidak ada kaitannya dengan kampanye ya. Tidak ada kaitannya dengan kampanye. Tapi ini menggugah. Kenapa? Karena pintu indera kita ini minta makan semua masalahnya. Mata pengen nonton TikTok. Ya. Mata pengen nonton YouTube. Di sini nonton Bante Atadhiro. Aduh. Kira-kira masih betah apa udah bosen nih, jangan-jangan nih. Nah, kenapa bisa demikian? Karena kita pada dasarnya itu masih levelnya belum sampai di sana. Maka kalau kita ngomong apa adanya, saya tidak menyinggung Anda. Kalau tersinggung itu urusan Anda. Tapi yang jelas kita semua yang masih putu jana ini bukan menggemari pengetahuan, tetapi lebih mengembari kesenangan indriawi. Saya ngomong apa adanya di sini. Karena memang Dhamma cakranya ini adalah pembabaran Dhamma. Supaya apa? Menggugah ibu bapak. Sudah bertahun-tahun, masa giliran Dhamma Desana kok lama ya? Kok lama ya? Udah malam. Tapi giliran kongko-kongko di rumah tetangganya sampai jam 11, besok nyambung lagi ya, udah malam nih. Betul enggak? Udah mau pamitan, mau pulang. Itu ada begini, nyambung lagi, tahu-tahu 12:30, mau pulang, tahu-tahu lanjut 3:30. Tanggung dah 3:30 sampai pagi. Giliran Dhamma Desana 30 menit. Maaf ya, maaf nih. Saya ngomong apa adanya. Kenapa Bante katakan begini? Supaya kita mau berubah. Dimulai dari mendengar, di situ ada perubahan. Dari mendengar, di situ ada perubahan. Jangan sampai kita levelnya hanya makan. Lah kan di wihara tidak ada makan Bante. Tapi indria kita ini nagih makan semua. Mata pengen bentuk yang indah, telinga pengen suara yang merdu, hidung pengen aroma yang menyenangkan, lidah pengen makan, kaki butuh nyaman. Semua nagih. Ketika pembabaran Dhamma tidak tersampaikan ilmunya karena kondisi batinnya belum siap. Itulah kenapa Sang Buddha, sebelum Sang Buddha membabarkan Dhamma, perlu ibu bapak ketahui. Karena dari sekian banyaknya makhluk bisa dibilang 90%. Saya tidak ngomong 100%. Karena di Sutta disampaikan ada sedikit debu, berarti kan tidak sampai 100%. Dari 90% itu sebetulnya masih belum siap mendengarkan Dhamma, masih belum siap. Kenapa? Karena secara internal ketenangan belum ada. 90%-nya apa Bante? Nandiraga, Ponobawika, Tata Tatra Binandini. Nandiraga apa? Masih gemar dengan kesenangan indriawi. Ponobawika, ingin lahir lagi, pengen lahir lagi. Tata Tatra Binandini, habis dicari tempat lain. Makanya tidak bisa keluar dari samsara. Dikasih tahu ngeyel, dikasih petunjuk, ndak mau tahu. Bagaimana bisa keluar dari samsara ini? Bagaimana? Makanya ketika ibu bapak di saat asada puja, ini adalah momen keberkahan. Berkahnya dari mana Bante? Satu, kita melakukan puja kepada Tiratana. Jadi kita melakukan puja kepada Tiratana ini adalah membuat karma baik.
Kalau kita memuja, apa pahalanya puja itu? Puja itu mendatangkan hidayah sukaya, mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kenapa seseorang itu tidak ada kehidupan yang sejahtera? Kenapa tidak ada kebahagiaan? Dia lupa puja. Dan orang tahu puja adalah ritual, tidak diambil ilmunya. Datang kepada Sang Buddha, pasang hiyo, nyalakan lilin, terus pulang. Ilmunya Sang Buddha tidak terbawa. Padahal puja itu adalah rangkaian untuk mendekatkan. Kalau dekat itu harapannya nular. Kalau kita dekat-dekat orang kaya, harapannya apa? Supaya kaya. Betul enggak? Kita dikasih tahu, tuh dekat-dekat sama engkong itu loh, engkong itu kaya, sana dekat-dekat. Siapa tahu dapat angpau. Kalau tahu engkongnya kaya, kan deketin tuh. Artinya apa? Orang yang mendekat pasti dia mengharapkan pamrih. Pamrih yang tidak pernah habis adalah pamrih berupa ilmu. Makanya ketika orang mendekatkan, jadi kalau orang mau sukses kan harus berasosiasi. Ini dalam bahasa motivator-motivator yang pernah saya ikuti, mau jadi orang kaya mesti sering-sering berkumpul dengan orang kaya. Mau semangat mesti berkumpul dengan orang rajin. Ya. Mau pinter harus kumpul dengan orang pinter. Doanya mau kaya, kumpulnya sama orang tidak kaya. Baru mau berintis usaha bilangnya begini, tetangga itu sudah pada buka, ngapain kamu buka? Tapi kalau orang kaya sudah buka, dia lihat mana ada tempat bisa dibuka lagi nih. Tuh. Cara berpikirnya sudah beda. Nah, dengan kita puja dekat kepada Sang Buddha yang Maha Suci, tujuannya supaya apa? Tertular kesuciannya. Loh, Sang Buddha memang tidak kaya berarti? Oh kaya. Kita bisa bangun wihara ini karena ada Sang Buddha. Kaya enggak Sang Buddha? Kaya. Borobudur dibangun untuk siapa? Borobudur dibangun untuk siapa? Ya untuk Sang Buddha. Kalau itu dibangun untuk Romo Iwan, mungkin yang duduk ya Romo Iwan. Tapi yang ketika kita datang ke Borobudur, lihatnya siapa? Sang Buddha. Bangunan mewah yang dibangun dari waktu yang sangat lama itu dipakai untuk memberi penghormatan kepada Sang Buddha. Tujuannya apa? Sama. Ketika kita datang ke Borobudur, di situ juga ribuan ilmu. Datang ke Borobudur cuma foto, pasang status. Sekarang nih posisi di Borobudur. Borobudur cerita apa? Nanti searching aja di Google. Jadi kita itu levelnya hanya pada apa? Makanan indriawi. Pasang status happy. Tidak tahu dapat ilmunya. Padahal Borobudur sejuta ilmu. Makanya kan dikatakan Borobudur itu selain monumen bersejarah, ini juga sejarah tentang kepandaian leluhur kita yang ditulis dalam bentuk relief candi Borobudur. Kalau datang ke sana mau ngambil apa? Ngambil ilmu. Karena siapapun yang punya ilmu, maka dimanapun dia bisa menyelesaikan persoalan. Makanya dhamma itu adalah ilmu. Ilmu itu diibaratkan seperti lampu. Tempat gelap bisa menjadi terang, tidak usah benci sama kegelapan. Dengan sendirinya kegelapan itu akan hilang ketika cahaya dinyalakan. Kenapa di rangkaian hari besar itu ada derma berupa lilin? Ini tidak ada kaitannya endorse dengan Wihara Dhammaloka. Ya, saya lihat pengumuman bagi yang mau berpartisipasi dana puja lilin, silakan. Saya lihat tuh posternya kemarin di WA. Sebagian orang tidak mengetahui. Ya, sebagian orang tidak mengetahui. Apa manfaatnya kalau kita datang membawa puja di hadapan Tiratana dengan cahaya? Pahalanya salah satunya kita akan memperoleh pengetahuan.
Jadi kalau kita melakukan puja, aspirasinya apa? Semoga dimanapun saya berada, semoga saya selalu di jalan yang terang. Tapi kan mahal Bante. 50.000, masa segelas begitu 50.000. Anda tahu di kelenteng berapa? Tidak usah kaget kalau saya sebutkan. Jutaan. Apalagi setinggi manusia. Nanti kalau tidak percaya Anda bisa survei kok ke Padum sana loh. Kan ini kan teman-teman sendiri kan. Kita bisa tanya, Cik, berapa nih lilinnya ini? Oh, mahal ya. Di wihara 50.000 ribut. Nah. Padahal kalau ibu bapak melakukan ini adalah awal dari apa? Dana parami. Dan di situ kita bisa beraditana. Aditananya apa? Semoga dimanapun saya berada, saya selalu berada di jalan yang terang. Ngasih ilmu berupa penerangan dimanapun orang itu tidak akan kekurangan penerang. Makanya kalau kita dana lampu, fungsinya apa? Terang. Dimanapun kita berada, maka kita di keluarga yang terang. Bukan yang sebentar-bentar mati lampu. Ya, itu juga tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ya. Maka momen asada ini mengingatkan apa? Yang pertama, melakukan puja, membuat karma baik. Dan yang kedua, waktunya kita mendengarkan dhamma. Dan apa yang diuraikan oleh Sang Buddha, tidak lain adalah memberi kesadaran kepada kita. Kita pengen menderita atau kita ingin mengakhiri penderitaan. Kalau ditanya, pengen menderita atau pengen mengakhiri penderitaan? Ingin bahagia atau pengen menderita? Ingin bahagia atau pengen menderita? Bahagia. Dan kebahagiaan itu levelnya ada 3. Pilih level 1, level 2, atau level 3? Tunggu dulu Bante. Tunggu dulu Bante. Ya. Sang Buddha sudah menunjukkan jalan. Ingin bahagia atau ingin menderita? Ingin bahagia. Pertanyaan berikutnya, level kebahagiaannya ada 3. Pilih yang mana? Yang pertama, level kebahagiaan disebut dalam bahasa Pali namanya amisasuka. Amisasuka itu adalah level kebahagiaan yang kita nikmati sehari-hari ini loh. Yang baunya amis. Namanya amisa. Amis. Kenapa? Kalau dituruti endingnya meninggalkan kesedihan. Dari mana munculnya amisasuka Bante? Kebahagiaan yang muncul dari kesenangan, 5 tali kesenangan. Ini endingnya pada kesedihan. Gampang kromong, seneng, tahu-tahu selesai. Berapa? Per pertunjukan berapa bayarnya itu? Ini saya tanya ini, per pertunjukan berapa nih? Udah enggak ada di sini ya? Mungkin saya salah tempat kali ya. Karena biasanya kalau saya biasanya ke sana tuh, Koreret, terus Gunung Sindur, yang daerah sana nih. Sini masih ya? Nah. Kira 50 juta. Semalam, oleng, itu carinya setahun tuh. Kemudian, mahal ya. Terus Bante bilang, nonton ada di YouTube. Kan gak seru Bante. Tuh, kebahagiaan yang muncul dari indriawi, namanya level kebahagiaan ini disebut dengan amisasuka. Amis. Kata kuncinya amis. Kalau Anda makan, yang amis biasanya makan apa? Ikan. Sudah makan, ambil pakai cabe kan? Pakai nasi, kalau penyet itu loh. Nah, ya, biasanya kalau saya lihat sepanjang jalan, saya pernah ngitung nih, ini di luar topik sedikit. Dari Pusdiklat sampai Gunung Sindur, saya pernah ngitung orang jualan pecel lele itu ada 20 kios. Saya hitungin kanan kiri. Ya, itu sepanjang itu. Ya, saya hitungin. Ya daripada saya ngantuk di mobil ya hitungin. Oh, bayangkan ibu bapak, kalau makan amis, ya makan itu pecel lele. Saya dulu juga pernah, sekarang udah enggak. Kenapa? Karena pecel lele bukanya sore kan, udah enggak sekarang. Udah enggak sekarang. Dulu ya, sekarang enggak. Nah, kalau orang makan
makan itu sisanya itu aromanya itu. Habis sudah dicuci pakai itu, amis. Kira-kira kalau pergi kondangan dengan tangan amis begini percaya diri enggak? Meskipun itu kebahagiaan, tapi ini masih membawa penderitaan. Memang bahagia. Dan orang taunya bahagia ya ini. Ya, taunya ya ini, dibuat menderita ya oleh ini. Gengsi hidup, ya kan ada guyonannya. Ya. Boleh tekor, yang penting tersohor tuh. Iya, ada tuh. Asal tekor yang penting tersohor tuh. Ya. Jadi orang berani tekor, yang penting tersohor, tapi tersohornya cuma berapa? Sebulan udah dilupakan orang. Dan ini harus disadari loh ya, jangan dikit-dikit yang penting kan tersohor, Bante. Memang kebahagiaan ini yang orang tahu, nggak ada yang lain, apalagi zaman sekarang. Ya. Orang zaman sekarang yang dia tahu ya kebahagiaan ya ini, 5 tali kesenangan. Dan Sang Buddha menunjukkan ada bahagia yang lebih dari 5 tali kesenangan ini. Apa di atas dari Samisa Sukha? Setelah seseorang tahu bahaya dari kesenangan indriawi, seseorang akan meningkatkan kualitasnya. Memiliki perilaku yang baik, memiliki pengendalian pikiran yang disebut dengan Samisa Sukha. Kebahagiaan yang tidak berbahaya. Kalau Anda punya perilaku yang baik, kalau Anda punya pikiran yang baik, kira-kira muncul penyesalan enggak? Enggak pakai 50 juta ini. Enggak pakai 50 juta. Anda punya perilaku yang baik, Anda punya pikiran yang baik, setiap saat Anda akan bahagia. Bahkan, meskipun kita belum menjadi orang suci, kita masih lahir kembali pun juga tidak mungkin di alam menderita. Tapi kalau kebahagiaan Samisa Sukha yang bermata kail yang 5 ini bisa membawa pada neraka nih. Kok bisa, Bante? Bisa ribut loh sama saudara itu, gara-gara tanah beda semeter aja. Loh iya, bisa ribut. Nanti gontok-gontokan, bencinya terbawa sampai mati. Kira-kira lahir di mana? Neraka. Tipu sana, tipu sini, demi apa? 5 tali kesenangan. Menipu sana, menipu sini demi kesenangan. Kira-kira lahir kembali di mana? Alam peta loh. Tapi kalau seseorang itu punya perilaku yang baik, punya pikiran yang baik, di dunia ini dia akan berbahagia, di dunia nanti dia akan berbahagia. Tapi umumnya orang tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik, Bante? Karena masih berada di tempat yang gelap. Ya. Kalau orang di tempat yang gelap, kira-kira bisa dikasih tahu enggak? Dia bawa piringnya kotor. Dikasih tahu, Cik, piringnya kotor. Enggak. Temennya juga pakai semua kok. Tapi ketika lampunya menyala, dia tahu piringnya kotor, kira-kira rela enggak dicuci? Rela. Sama juga dengan kita, kalau kita mau meningkatkan kualitas diri kita juga harus rela loh. Jadi orang baik rela enggak? Ini Bante tanya nih, bukan meditasi nih. Jadi orang baik rela enggak? Ada sebagian yang tidak rela loh. Ketika dikasih tahu, Mbok yo orang itu berubah. Dari dulu Mbok yo jangan marah-marah, jahat sama orang. Bilangnya apa? Yang marah, yang jahat tidak hanya saya kok, temennya banyak. Artinya apa? Diminta untuk jadi baik, pada dasarnya masih tidak rela. Buktinya apa? Ngajak-ngajak tuh. Bante tahu enggak, Bante? Bukan hanya saya, Bante, yang suka marah-marah. Bante tahu kan, kalau ke wihara Dhammaloka, itu yang biasa duduk itu juga suka marah-marah. Tambah lagi yang di luar itu juga sama, Bante. Jadi kalau Bante kasih nasihat, jangan saya aja. Yang lain juga. Lah wong karma baiknya lagi berbuah dia kok. Kok malah dilimpahkan kepada yang lain. Jadi kalau ada orang kasih tahu Anda, itu anggap apa? Karma baik sedang berbuah. Jadi kalau ada keliru yang kurang,
dikasih lihat kepada Anda, itu berarti Anda punya karma baik. Kenapa? Anda diperhatikan. Jadi ada kebahagiaan yang kedua. Di atas dari kebahagiaan indriawi adalah kebahagiaan namanya tanpa kail, disebut Sammisasuka. Ada yang lebih tinggi lagi daripada Sammisasuka, adalah nir. Yang pertama tadi Amisasuka, yang kedua adalah Niramisa, sebetulnya sebutan yang kedua itu Niramisa, saya salah menyebut. Yang kedua namanya Niramisa, tapi yang ketiga namanya adalah Niramisatara. Ya, jadi nomor satu tadi Amisasuka atau Sammisasuka, yang nomor dua itu adalah Niramisa, yang nomor tiga yang lebih tinggi namanya Niramisatara. Ya, Niramisatara itu adalah pencapaian nibbana. Ya. Kalau Anda punya perilaku baik, pikiran baik, itu namanya Niramisa. Belum sampai Niramisatara yang paling tinggi. Nah, Sang Buddha kasih tunjuk nih. Supaya apa? Kita ini bisa meraih yang lebih tinggi. Masa dari dulu-dulu cuma ribut urusan makan terus. Ya kan? Kita ini kan kalau tidak naikkan kualitas kan kita cuma hidup lahir, cuma ngurusin urusan rebutan, urusan makan. Kalau ditanya, Anda bangun pagi-pagi mau ngapain? Kerja. Terus kerja cari apa? Duit. Terus duit dipakai untuk apa? Makan. Kenapa Anda gontok-gontokan orang? Demi duit, Bante. Nah, kalau duit supaya apa? Makan. Jadi ceritanya orang hidup ribut sana ribut sini, urusannya makan. Loh iya, orang itu carinya makan. Ya, makan. Nanti kalau tidak tercapai makanannya, dia ngambil makanan punya orang. Rebutan makan. Ini saya baca saya baca berita. Notifikasi itu keluar. Di Jawa Barat ini kan Banten tuh. Jawa Barat, gubernurnya mantu tuh. Tamu datang buahnya, ada makan gratis, rebutan makan. Nanti dibaca beritanya tuh. Mati 3 atau berapa tuh? Loh iya bener, ini barusan saya sampai sini. Nggak usah terkejut. Ya. Ada orang komen, demi sepiring nasi nyawa taruhannya. Kok bisa begitu, Bante? Karena berpikir inilah kebahagiaan. Nanti baca tuh. Hari ini kayaknya. Barusan. Tadi waktu nunggu di luar tuh. Loh, kok ada yang pingsan berapa, yang meninggal berapa, karena hajatan di pendopo sana loh. Nah, supaya Anda tidak ketinggalan zaman. Saya kasih tahu nih, supaya Anda tidak ketinggalan zaman nih. Ya. Menunjukkan kepada kebenaran, bahwasanya kita dibuat menderita itu baru kebahagiaan yang pertama kok. Yang Samisa, suka. Relevansinya apa? Ada tuh contohnya tuh. Anda bisa lihat. Dan kita kalau tidak mengerti Dhamma, kita harus belajar Dhamma. Supaya apa? Meningkat. Ya. Supaya apa? Dari yang Samisa suka menjadi Niramisa. Punya perilaku yang baik, punya pikiran yang baik. Nah, momen asada apa yang ditunjukkan oleh Sang Buddha? 4 kebenaran Arya ini menggugah kepada kita pengen bahagia atau pengen menderita. Ini esensi ajaran Sang Buddha nih. Ya. Nibbanang paramangsukang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tadi Sang Buddha saya tunjukkan. Sebelum Sang Buddha membabarkan Dhamma, orang itu hanya baru bisa mencapai alam Brahma. Tidak ada yang bisa mencapai lebih. Sebelum Sang Buddha membabarkan Dhamma. Seperti Alarakalama, Udakaramaputa. Itu cuma sampai di alam yang ini susah. Saya ngomong cuma, tapi prosesnya itu susah loh ibu bapak. Ya. Alam akincana yatana, newasanya naksana yatana, ini tidak gampang. Ini. Meditasi dengan objek kekosongan itu tidak gampang. Apalagi meditasi dengan objek bukan pencerapan pun juga bukan pencerapan. Nyebutnya dia ada susah. Tetapi Sang Buddha ada yang mengajarkan yang lebih daripada itu. Yaitu pencapaian Nibbana.
Dan jalan untuk mengakhiri penderitaan itu, seseorang harus meninggalkan kesenangan indriawi. Kenapa? Apa kaitannya Bante kesenangan indriawi? Kesenangan indriawi itu membuat orang jadi mabuk. Mabuk itu apa? Lemah kesadaran. Kalau seandainya puja bakti jam 7 ini berlangsung, terus Anda tadi di rumah makannya makannya kebanyakan, mungkin tadi saudaranya datang dari mana bawa pecel lelenya banyak gitu ya. Wah, kan kenyang, minumnya juga heboh ya. Kemudian setelah itu sampai wihara, perutnya kenceng, duduk di kursi sambil bersandar, tambah lagi ada kipas angin di belakang, set set set, pembabaran dhamma. Yang teringat cuma yang terakhir, sabe sata bawan sugitata. Terus bilangnya apa? Kok malam ini Bante kok ceramahnya cepet ya? Jadi sepanjang mulai dari namo tassa okasa dia udah lupa semua tuh. Karena kenapa dia terbangun? Karena nasinya sudah turun tuh. Baru terbangun tuh. Nah, kenapa di dalam praktek dhamma itu kita juga diminta untuk mengurangi kesenangan indriawi supaya kita siap belajar. Karena pintu indriawi ini kalau dipenuhi kita jadi mabuk. Kalau mabuk kita jadi lemah kesadaran. Kalau lemah kesadaran kita tidak bisa mendengar. Kalau tidak bisa mendengar bagaimana bisa berpikir. Karena orang bisa mikir syaratnya dia harus dengar. Cik, ambilkan ember. Coba kalau enggak dengar. Bisa ngambil ember itu? Cik, ambilkan ember. Toleh kanan, toleh kiri. Ember, toleh kanan, toleh kiri. Kemudian ada temennya nyamperin ke Bante. Bante, dia itu BUDE. Oh, pantes. Saya bilang tadi kok enggak mikir-mikir, saya udah teriak-teriak kok enggak denger-denger. Nah, itu dia. Makanya kenapa di dalam ajaran Sang Buddha 4 kebenaran Arya ini, dalam praktek nanti di dalam sila sekalipun ada indria sangwara, ada bojana matanyo, tahu ukuran makan. Kenapa? Karena kesenangan indria ada langkah awal yang mesti diselesaikan. Tapi kalau kita masih gemar dengan kesenangan indriawi, maaf katalah, mendengarkan dhamma agak sulit. Anda bisa survei dari yang hadirin ini loh. Bener enggak? Mendengarkan dhamma gampang enggak? Tapi kalau ngapalin lagu-lagu inisiasi jali-jali, lebih hafal tuh. Lebih hafal tuh. Tapi 4 kebenaran Arya baru 2 hari udah lupa. Jadi langkah yang pertama meninggalkan kesenangan indriawi. Nah, setelah seseorang mampu mengatasi kesenangan indriawi, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kalau kesenangan indriawi ini tidak boleh dilakukan, terus apa yang harus dilakukan? Sila, samadhi, dan panya. Punya perilaku yang baik, itu kebahagiaan yang menengah. Maka siapapun yang punya perilaku yang baik, dia tidak akan dicela siapapun. Bahkan orang yang mencela sekalipun akan terkena karma buruk. Ibarat kata orang melempar debu, tapi lemparnya ke atas. Keliliban. Makanya kalau ada orang punya perilaku baik, jangan coba-coba digosipkan. Tahu enggak dia itu rajin atas sila. Dia itu kan melakukan itu supaya dapat jodoh. Lah, wong dia menjalankan praktek sila dengan baik, gosipkan. Jangan menyerang orang yang punya sila yang baik. Jadi kalau hari uposata begini ada yang menjalankan sila, jangan digosipkan, apalagi gosipnya yang tidak baik. Bante di atas sila itu kan karena ini sudah tanggal tua. Tanggal berapa nih sekarang nih? Ini tengah-tengah ya, belum tua ya? Belum ya. Ada orang punya perilaku baik malah digosipkan dengan hal yang begitu, bikin karma buruk. Nah, jangan coba-coba. Kenapa? Karena orang yang punya sila yang baik ini adalah dia sedang membuat perlindungan. Ditambah lagi dia praktek samadhi.
Nah, jadi kalau ada orang meditasi itu, kalaupun Anda belum bisa, enggak usah kemudian Anda pleset-plesetin. Meditabola, situnya aja yang gampang bobo, makanya dikait-kaitan begitu. Kalau ada dengar orang lain meditasi ya sadu, saya ikut bahagia. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak ada respect dalam pelatihan. Ya, jadi ini setelah seseorang meninggalkan kesenangan indriawi, orang kemudian praktek sila. Dengan sila dia akan menunjang samadhi, dengan samadhi seseorang akan berkembang di dalam kebijaksanaan. Demi apa Bante? Kalau sila samadhi ini bisa disempurnakan, maka seseorang bisa mencapai yang tertinggi, yaitu niramisatara. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, kita harus korbankan Samisasuka dulu. Jadi datang ke wihara ini Anda sudah berkorban loh. Samisasuka, biasanya di rumah Anda selonjoran. Sekarang masih ada sinetron enggak sih di TV itu? Sekarang beda zamannya. Zaman saya dulu sinetron, zaman sekarang kan udah YouTube. Ya. Zaman saya kan dulu kan sinetron. Wah, Bante, hari ini saya tidak ke wihara. Loh kenapa? Oh, lagi seru-serunya mak lampir. Zaman dulu kan gitu, mak lampir. Jadi di hari atas sila sekalipun masih ada tuh nongkrongin mak lampir tuh. Ya mak lampir, tersanjung lah, pokoknya. Zaman-zaman dulu tuh, zaman-zaman tahun 2000 ke bawah lah. Ya 2004, 2003 ya kan? Itu 20 tahun yang lalu tuh. Itu tidak terasa kita sudah jadi orang tua. Bayangkan tuh. Jadi untuk praktek yang lebih kita harus mau berkorban. Ya, tapi kalau kita datang ke wihara aja enggak mau, bagaimana kita bisa mencapai niramisatara, apalagi niramisasuka? Ya, kita hanya sibuk, hanya urusan 5 tali kesenangan. Ke wihara paling setahun 4 kali. Hari Katina, Waisa, Asada, Maga Puja. Ya. Tambah lagi 1, kalau pas di wihara ada cap gomean atau sinciaan. Karena nanti dapat angpau. Ya, paling setahun 5 kali. Ya jangan sampai begitu. Ya ada waktu, ada kesempatan Anda berkorban sedikit. Waktu Anda. Ya. Berkorban sedikit kesenangan Anda, kesenangan indria Anda korbankan. Untuk apa Bante? Kan saya lagi demen-demennya. Ada yang lebih tinggi daripada amisasuka, yaitu kebahagiaan yang muncul dari perilaku baik dan juga pikiran baik. Ketika Anda datang ke wihara, sedikit atau banyak pasti ada ilmu yang bisa Anda bawa. Warisan ilmu tidak akan hilang. Dapat gelang dari Bante, pas kebetulan tidak bagi-bagi gelang juga. Kalaupun dibagi gelang, nanti 3 bulan juga sudah hilang. Kena hujan, kena angin, kena hujan, kena angin, ditarik juga jebol. Tapi yang namanya pengetahuan, sampai kapanpun pengetahuan itu jika diulang-ulang, maka pengetahuan itu tidak akan pernah hilang. Mengingat waktunya sudah malam, ini saya bawa HP nih, supaya saya tidak kebablasan. Ya, soalnya saya lagi bahagia nih ceritanya nih. Melihat Anda di sini nih, makanya saya takutnya saya bahagia, Anda menderita, supaya balance ya saya imbangin lah. Intinya apa? Saya mengajak ibu bapak, mulailah kita gemar belajar Dhamma. Ada ketertarikan untuk mendengar. Supaya apa? Ada peningkatan kualitas kebahagiaan kita. Tidak hanya pada kesenangan indria, tapi meningkat. Syukur-syukur dari kita mengulang Dhamma, kilesa-kilesa bisa kita tinggalkan, akhirnya kita bisa mencapai yang paling tinggi, yaitu pencapaian Nibbana. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya cuma 30 menit doang. Ya cuma 30 menit doang. Ya semoga apa yang Bante sampaikan ada poin yang menggugah hati Anda. Sehingga Anda makin hari dengan umur yang masih ada ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga berkah Asada memberkahi Anda semua. Semoga ibu bapak, saudara-saudari sekalian senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, dan semoga karma baik yang hari ini telah Anda upayakan, semoga menjadi kumpulan parami, sekaligus juga menjadi kumpulan kebajikan.
Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia.